Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita janjikan bahwa menyambut bulan puasa kita akan membaca atau membahas kitab Riyadul Badi'ah yang saya combine keterangannya dari syarahnya, yaitu kitab Simaratul Yani'ah. Nah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. La yajibu shaumu Ramadana, ora wajib apa puasa Ramadan illa ala muslimil baligil akili, kecuali ingatasi wong muslim kang balik kang akalan al-qadiri kang mampu ala saumi ingatasi puasa atau hiri kang suci minal haidi wa nifasi. Jadi tidak wajib puasa bulan Ramadan kecuali satu orang muslim. Jadi kalau bukan muslim tidak wajib. Orang yang sudah balik, orang yang berakal, orang gila tidak wajib berpuasa. Al-Qadir orang yang mampu. Orang yang mampu ini mampu dalam hal puasa. Kalau tidak mampu bagaimana? Seperti orang yang sudah faktor usia, itu tidak mampu, boleh tidak puasa, tapi nanti ada bayar. Orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa, dan lain sebagainya yang dikategorikan tidak mampu. Bagaimana kalau dalam perjalanan jauh, perjalanan yang masyakoh, payah? Nah, di situ boleh tidak berpuasa. Dan ada tambahan untuk wanita, yaitu dia tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Lalu ada pertanyaan, semenjak kapan sih puasa itu dilaksanakan? Menurut kitab Simaratul Yani'ah, furido Ramadana fi sanati saniyati minal hijrati fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a sinina. Difardukan puasa bulan Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah, dan Nabi berpuasa selama 9 tahun. Kenapa 9 tahun Nabi? Li'ana mudata muqamihi, karena setuhune mangsane nggon tetepe Nabi bil Madinati ing dalam kota Madinah asru sinina iku 10 tahun. Ketika hijrah Nabi di kota Madinah selama 10 tahun. Di tahun kedua Nabi difardukan untuk berpuasa. Nah, fatis ukuluha nawakisu ila sittatan fakamilatun. Fatis Nabi berpuasa selama 8 tahun, itu puasanya nakis, artinya kurang dari 30 hari, cuma 29 hari selama 8 tahun. Kecuali 1 tahun Nabi berpuasa 30 hari. Jadi kesimpulannya di sini bahwa puasa itu kadang dalam 1 bulan bisa 29 hari, bisa juga kadang 30 hari. Pertanyaannya, bagaimana atau metode apakah kita mengetahui atau menjalankan berpuasa? Sini jelaskan, wa idza tama sa'banu salasina yauman, maka taskalane sempurna apa bulan Sa'ban ing 30 dina, al-ro'a atau ningali al-hilala ing bulan, adlun sapa wong kang adil, wasabata lan netepaken indal kodi apa ing dalem sandinga kodi, wajaba saumu mangka wajib apa puasa ala umumi nasi ing atasi umume manusia. Jadi menurut kitab Riyadul Badi'ah ada 2 metode untuk menentukan penanggalan puasa. Yang pertama, ikmal, metode ikmal. Apa ikmal? Ikmal adalah menyempurnakan 30 hari bulan Sa'ban. Ini sekarang bulan Sa'ban. Sa'bannya dipaskan 30 hari, otomatis besoknya itu adalah bulan Ramadan. Itu metode 1. Metode yang kedua adalah metode ru'yat. Metode ru'yat itu melihat bulan, ya. Biasanya sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah kita
yang dalam kewenangan Kementerian Agama, yaitu meneropong ya. Di Kementerian Agama sekarang sudah ada yang namanya ruqyat, ada juga namanya metode hisab, penggabungan antara ruqyat dan hisab. Bagaimana itu? Nah, ketika kita sudah melihat bulan hilal, sekarang pemerintah sudah menetapkan wasabata indal kodi, dan pemerintah juga menetapkan wajib saumu, maka wajib apa puasa alal umumi nasi, ingatasi umum manusia. Jadi ketika kodi atau pemerintah sudah menetapkan bahwa besok itu bulan Ramadan, ini pakai metode yang kedua ya, metode ru'yat, maka umum rakyat Indonesia ini wajib melaksanakan puasa. Nih metodenya ada dua, walaupun kita kenal di metode kita ada lagi yang metode hisab, tapi kita cukupkan di sini dulu. Fa inam yasbut indahu wajib ala ro'i wa alaman sodaqohu faqot. Bagaimana seandainya kalau pemerintah tidak menetapkan, sedangkan saya yakin sudah melihat bulan itu muncul bahwa besok itu pasti bulan puasa. Nah, wajib ala ro'i itu mah khusus bagi orang yang melihat saja, wa alaman sodakohu, dan orang-orang yang percaya kepada yang memberi kabar tersebut. Itu kalau seandainya pemerintah tidak menetapkan, atau sekarang kita ada beberapa versi yang mungkin di mana ya, yang biasa puasanya itu beda terus, ada di luar Pulau Jawa yang puasanya biasa lebih dulu atau kurang, lebih dulu atau kurang. Nah, itu wajib alaman sodakohu fakot. Nah, jadi itu percaya kepada pemimpin dan orang-orang yang mengikuti pemimpin itu. Itu metode bulan puasa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya rangkum kembali, kewajiban bulan Ramadan itu adalah tahun kedua Hijriah Nabi. Nabi berpuasa selama 9 tahun selama hidupnya. 8 tahun Nabi berpuasa 29 hari. 1 tahun Nabi berpuasa 30 hari. Adapun metodenya di kitab Riyadul Badi'ah diterangkan ada dua. Yang pertama metode ikmal, menyempurnakan bulan Sa'ban. 1. Yang kedua adalah metode ru'yat, dengan melihat bulan. Ya, ru'yat juga kalau pemerintah menetapkan, maka wajib rakyatnya untuk melakukan puasa. Kalau pemerintah tidak menetapkan, maka kewajiban itu hanya untuk orang yang melihat dan orang yang percaya kepada orang tersebut. Baik, saatnya kita menjawab pertanyaan dari DM Ruang Santri yang sudah ada. Kita lihat dulu ya. Pas ini dari Hanaro TQS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya menetapkan 1 Ramadan dengan metode hisab? Karena di daerahku kadang ada orang yang berbeda di awal puasanya. Sukron kasiron ya. Jadi sekali lagi bahwa metode puasa itu bisa, kalau di sini jelaskan ada dua, bisa dengan ikmal, bisa dengan ru'yat. Ada sebagian lain metodenya adalah metode hisab. Bagaimana kalau kita menggunakan metode hisab? Metode hisab itu adalah satu keilmuan yang memang diakui ya. Contoh, kita dipakai sehari-hari malahan. Seperti kita waktu sholat, hampir di daerahku waktu
sholat selama 5 waktu itu memakai metode hisab. Nah, berpuasa pun bagi orang yang tahu, bagi orang yang mempelajari metode hisab, maka dibolehkan. Saya membaca dari kitab Hujatus Sunnah wal Jamaah bahwa di situ sebagian golongan Syafi'iyah mengatakan boleh metode hisab dan orang yang percaya terhadap orang tersebut. Mungkin itu ya, Hanaro. Mungkin itu yang bisa dijawab, semoga bermanfaat. Ada lagi dari pengagum rahasia real. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Suatu hari di bulan Ramadan, saya bangun untuk sahur. Saya kira belum imsak, makanya saya makan. Ketika makanan sampai di mulut, di masjid terdengar azan. Maka apakah saya terus berlanjut makan? Apa berhenti? Terima kasih. Oke. Pengagum rahasia, rupanya ini habis begadang, jadi tidurnya kelewatan gitu. Nah, ketika bangun, nggak lihat jam, nggak lihat apa, dia langsung ke dapur makan. Pas enak-enak makan, ternyata adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bagaimana? Itu dikiasnya seperti kita berbuka puasa, dikira mah sudah maghrib, belum maghrib. Sah tidak puasanya? Tidak sah, kan? Batal puasanya. Sama juga dengan sahur. Kita udah makan, ternyata waktu adzan sudah lewat. Tadi katanya udah waktu adzan, sudah lewat waktu adzan. Pas dilihat, sudah jam 5. Sedangkan adzan setengah 5, lewat setengah jam. Nah, puasanya tidak sah. Itu semoga bermanfaat untuk pengagum real. Mungkin saya baca 2 dulu ya pemirsa. Nanti saya bacakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.